Mari berdiri. Kita mau menyanyikan apa nih Kak? Setinggi-tingginya lagi. Pakai gerakan ya. Oke. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Sikap doanya gimana? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena di pagi hari yang cerah ini kami boleh beribadah hari Minggu pelayanan anak melalui YouTube ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong sertai ibadah kami supaya kami bisa beribadah dengan baik dan kami bisa dengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Selanjutnya dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Silakan Kak. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ambil Alkitabnya adik-adik, siapkan Alkitabnya adik-adik ya. Sudah. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru. Apa nih Kak Kitab Perjanjian Barunya? Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ke 16. Oke Kak. Sudah, sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan berdoa. Kita akan meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak anak-anak-Mu agar bisa mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Berkati kami juga sebagai kakak layan yang akan menyampaikan. Berikan kami Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang kami sampaikan kepada anak-anak layan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, untuk menghormati pembacaan Alkitab kita, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Silakan berdiri. Pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ke 16. Kita baca bersama-sama ya Kak Felix. Oke, siap. Sama adik-adik juga yang di rumah ya. Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan
supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Silakan Silakan duduk. duduk. Pembahasan kita kali ini tentang apa nih, Kak? Tentang rasul-rasul menyembuhkan, melakukan banyak mujizat. Oh, berarti sama seperti waktu Tuhan Yesus dulu, Kak, ya? Iya. Kan orang-orang yang mendatangi Tuhan lalu kita disembuhkan, Kak. Iya. Tapi sebelum kita mulai perenungan kita, Kak Cynthia sama Kak Felix semua cerita. Adik-adik tahu nggak lagu Kidung Jemaat, lagu KC 90, Yesus Sayang Padaku? Tahu, Kak. Tahu. Kita nyanyi yang bait ketiga ya. Siap, Kak. Oke, nyanyi bareng-bareng ya. Yesus sayang padaku, waktu sakit padaku, aku dipenuhinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kak Felix, tahu nggak lagu ini Yesus Sayang Padaku yang bait ketiga ini menggambarkan tentang ketika kita sakit, Tuhan Yesus menjagai, Tuhan Yesus menolong kita. Nah, hari ini kan kita belajar tentang rasul-rasul yang melakukan banyak mujizat ya Kak. Betul. Mengusir roh jahat, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, tapi ketika rasul-rasul melakukan banyak mujizat, mereka kan dipuji banyak orang kan. Nah, sebenarnya mereka melakukan banyak mujizat itu karena ada satu tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan karena kekuatan mereka sendiri, Kak, ya? Bukan karena gagahnya mereka, bukan karena kekuatan mereka. Karena kan mereka kan disegani oleh banyak orang. Karena rasul titisan dari Tuhan langsung. Iya. Tapi bukan kayak Bukan. Itu karena janji Tuhan sebelum Tuhan terangkat ke surga. Oh iya, waktu pas di bukit itu, Kak, Iya, ya? Tuhan menjanjikan akan memberikan Roh Kudus, memberikan penolong. Coba kita lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Oke, agak baca ya, Kak? Iya, Kak Felix minta tolong. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu janji Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, kalian tahu kan ketika murid-murid melakukan banyak mujizat, tanda-tanda menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, mereka itu dikuasai Roh Kudus atas bimbingan Roh Kudus, bukan karena Kuat gagah bukan karena itu. Nah, kalau Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita mempunyai banyak peranan penting ya. Contohnya apa, Kak? Waktu pas kita lagi kesusahan nih, Kak, atau kita lagi bersedih nih, bersedih, terus nanti tiba-tiba dalam diri sendiri tuh ada yang mengingatin, jangan lupa sama Tuhan loh. Itu Roh Kudus. Oh, itu Roh Kudus ya. Mengingatin. Jadi akhirnya kita bersyukur karena dari kesedihan itu kita belajar, Kak, bahwa kita harus lebih mendekatkan lagi sama Tuhan. Roh Kudus juga menyemangati kita ketika kita sedang belajar di rumah, belajar online ya. Sudah mau hampir 2 tahun ya. Sekali kan sudah pasti bosan ya. Di rumah nih. Apalagi kan nggak ketemu teman-teman toh, cuma belajarnya di rumah. Pasti adik-adik kan ada rasa bosan. Nah, Roh Kudus menolong adik-adik untuk menyemangati adik-adik. Oh, aku nggak boleh bosan. Aku harus semangat supaya aku harus belajar kan. Untuk menjadi anak yang pintar, kita harus belajar ya. Terus apa lagi, Kak Felix? Selain itu, jadi kita harus jadi contoh, Kak, buat sesama, buat teman-teman kita nih, Kak. Misalnya kayak waktu pas dia belajar online ini, oh ini teman-temanku nggak punya HP nih, Kak. Kita pakai nanya habis nih. Oh, kita bisa belajar bareng. Belajar bareng bersama. Untuk belajar itu terutama pas ibadah kayak gini nih, Kak. Ibadah PA.
nggak punya paketan, dipanggil temannya, ayo main di rumahku aja, kita ibadah bareng. Nanti setelah itu boleh main. Nanti harus ibadah dulu. Bagus itu ya, itu tuntunan, salah satu tuntunannya Roh Kudus juga ya. Nah, Roh Kudus juga itu mengingatkan kita di saat-saat pandemi sekarang ini ya, mengingatkan kita untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah itu juga diingatkan sama Roh Kudus kan. Kalau nggak diingatkan sama Roh Kudus, ada ini mah kalau keluar langsung biarin aja, nggak apa-apa, nggak salah pakai masker. Iya, nggak boleh kayak begitu tuh kan. Karena ada tuntunan Roh Kudus di dalam dirinya adik-adik, makanya ketika adik-adik keluar, adik-adik turut pada perintah pemerintah mewajibkan kita untuk pakai masker kan. Nah, Roh Kudus juga itu menghibur kita loh Kak. Sebagai penghibur kan. Nah, ketika kita sedih, ketika kita ada masalah, Roh Kudus juga menguatkan. Pasti kan kalau kita ada saat kan di saat adik-adik sedih, sedih, aku sudah lama gak ketemu teman-teman di rumah terus, pasti kan adik-adik sedih toh. Nah tapi pasti ada di dalam hati, gak boleh sedih, walaupun gak bertemu teman-teman kan aku boleh WhatsApp, boleh video call ya kan. Sudah cantik kan zaman sekarang kan. Nah, Roh Kudus juga itu yang menuntun para dokter, para perawat untuk bekerja untuk menyembuhkan pasien yang terkena COVID kan. Itu kan tuntunan Roh Kudus lewat tangan dokter dan para perawat kan. Itu tuntunannya Roh Kudus juga kan. Kalau tanpa tuntun Roh Kudus pun mungkin mereka nggak bisa ngelakuin itu kayak mereka kan pagi sampai malam 4 jam kerja buat sembuhin semua orang. Pasti kan karena tuntunan Roh Kudus. Iya, mereka juga karena tuntunan Roh Kudus. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu ada pada orang yang mau percaya, yang percaya. Kalau nggak percaya, nggak mungkin kita di dalam diri Kak Felis, Kak Cynthia, Kak Diana, sama adik yang di rumah ada Roh Kudus. Kalau nggak percaya, karena kita percaya sama Tuhan, makanya kita diberikan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Kak Felis, Kak Cynthia mau tanya, kalau misalnya kita, ya Kak Cynthia kan mau ya, adik-adik juga mau kan, Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita, Roh Kudus tetap menuntun kita, caranya bagaimana ya? Yang pasti yang pertama kita harus tahu Kak isi firman Tuhan dalam hidup kita Kak. Dengan cara kita supaya tahu, ya kita harus baca Alkitab dong. Terus kita harus komunikasi sama Tuhan. Gimana cara kita komunikasi? Dengan berdoa. Terus apa lagi? Terus habis itu kita itu deh menyanyi gitu kan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Walaupun mungkin Kak, ini suaraku jelek, tak perlu Tuhan itu gak melihat suara kita bagus. Dan Tuhan itu kemauannya adik-adik yang ada di rumah untuk melayani Tuhan. Banyak kan berbagai cara sebetulnya. Kakak sudah mengerti paling banyak cara, misalnya kita mendoakan teman yang sakit. Kita juga pelayanan untuk Tuhan kan. Ditelepon ya temennya lagi apa, kalau misalnya temennya, aku lagi gak enak badan, ya adik-adik berdoa buat teman-temannya. Itu salah satu contoh juga perbuatan baik, kayak yang minggu lalu kita pelajaran minggu lalu kan, melakukan kebenaran kan. Nah, adik-adik saat-saat ini kan kita adik-adik pasti khawatir kan, Kak Felis, Kak Cynthia, Kak Diana juga khawatir kok saat ini kondisinya sekarang saat ini kok begini ya, apa-apa semuanya dibatasi. Iya, betul. Tapi karena ada tuntunan Roh Kudus, kita semua nggak boleh takut dan khawatir, karena ada Roh Kudus yang menolong dan menguatkan kita. Benar. Dan yang di rumah pun, yang adik-adik di rumah, misalnya kan orang tua lagi sedih karena mungkin pekerjaan terganggu, apa saudara mungkin terganggu, adik-adik yang di rumah harus semangatin orang tua. Mama nggak boleh sedih ya. Ingat ada tuntunan Roh Kudus yang selalu mendekati kita. Gitu. Dengan gitu, adik-adik juga melakukan pelayanan di keluarga. Untuk pemulihan nama Tuhan pastinya. Nah, hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita menjadi anak-anak yang selalu memiliki Roh Kudus dalam hati kita, yaitu dengan cara seperti yang Kak Felis bilang, membaca firman Tuhan, rajin berdoa supaya Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Anak-anakmu bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu tetap diam di hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi Bapa dalam kehidupan kami,
Kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena ada tuntunan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Bapa, biarlah Tuhan memulihkan bangsa ini, biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke RT RW kami tinggal. Berikan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, sistem pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa juga untuk pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memulihkan dunia ini. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan sedang bekerja, saat ini Roh Kudus sedang bekerja untuk memulihkan dunia ini. Saudara-saudara kami kiranya terpapar virus ini, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Untuk para medis, para tim dokter, para relawan, Tuhan berkati mereka kekuatan serta kesehatan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, gereja GPI Benowo khususnya. Bapa, berkati gereja ini dalam kegiatan pelayanan kesaksian persekutuan, memberkati program kerja yang dilaksanakan, kiranya dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Stefanus Jo yang Tuhan utus dan tempatkan di jemaat kami sebagai seorang gembala. Kiranya Tuhan memberkati serta menyertai pelayanan Bapak Pendeta, memberkati juga istri beserta anak-anaknya, kekuatan kesehatan Tuhan yang digerakkan. Bapak, Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja GPI Benowo, Tuhan memberkati presbiter, unit misioner, pegawai gereja, satgas, panitia-panitia. Kiranya Tuhan memberkati agar pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, secara khusus kami berdoa buat Pelkat PA GPI Benowo. Bapak, Tuhan berkati pelkat ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Tuhan memberkati juga pengurus dan kelalaian, berikan kami kesatuan hati, kuatkan kami agar tetap setia dalam melayani Engkau. Bapak yang Maha Kasih, kami berdoa buat anak-anak layan yang beribadah online saat ini, memberkati mereka. Kekuatan kesehatan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi mereka. Kiranya mereka semakin pintar, semakin bertumbuh, semakin percaya, agar mereka menjadi anak yang mengandalkan Tuhan. Memberkati juga anak-anak layan dalam pendidikan mereka, berikan kepintaran, berikan hikmat kebiasaan ketika mereka sedang belajar online, sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh para guru dapat diselesaikan dengan baik. Memberkati juga anak-anak layan dalam pertumbuhan, dalam perkembangan. Engkau memberkati. Bapak yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami dan juga orang tua anak-anak layan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan kesehatan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi kami. Bapak yang Maha Kasih, inilah menjadi doa, syukur dan permohonan kami. Ampunilah kami akan segala kesalahan yang seringkali kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami, berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, untuk merespon firman serta apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus Tetap Teguh. Baik, yang pertama ya.
kita memberikan persembahan. Persembahannya seperti biasa dimasukkan ke dalam amplop, ditulis persembahan PA tanggal 8 Agustus 2021. Nanti adik-adik berikan ke orang tua, dan orang tua yang akan memberikannya ke gereja. Nyanyian persembahan dari Apabila Kita Sukacita. Pakai gerakan ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, didom haleluya. Adik-adik, setelah memberikan persembahan, saatnya kita berdoa untuk mendoakan persembahan. Bagaimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita dulu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan Tuhan, dan kami sudah memberikan sedikit yang kami punya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati apa yang sudah kami berikan Tuhan, kiranya berguna untuk memperluas kerajaan muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami sudah siap Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan kembali ke aktivitas kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari KC 265, Yesus berpesan, bait yang kedua. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, siapkan hati adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.